Saat berada di kota Purwokerto, ikon baru kota keripik yang dianggap jadi kebanggaan warga Kabupaten Banyumas adalah berdiri megahnya Menara Pandang Purwokerto atau Menara Terate Purwokerto. Menara Terate dianggap sebagai bangunan fenomenal kebanggaan daerah Purwokerto. Dan harus diakui, pembangunan Menara Pandang yang dimulai pada awal tahun 2021, hampir 1 tahun proyek menara itu sudah selesai dan diresmikan pada tanggal 27 April tahun 2022. Selain fenomenal, pembangunan Menara Pandang ini sejak awal dianggap cukup kontroversial. Kenapa menimbulkan kontroversi? Sebagian pihak menilai bahwa proyek senilai sekitar 70 miliar itu tidaklah terlalu penting. Sebagian lagi berpendapat bahwa Kabupaten Banyumas cukup luas, tapi Purwokerto terus yang dianakmaskan. Sementara wilayah di pelosok Kabupaten Banyumas lainnya seperti kurang terpikirkan. Dan banyak juga pemangku kepentingan yang beranggapan bahwa proyek Menara Pandang Purwokerto hanyalah proyek untuk meninggalkan monumen atau hanya proyek warisan dari Bupati Banyumas yang sekarang menjabat. Bupati Banyumas sendiri saat ini menjabat untuk periode kedua dan akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Proyek ini kelak hanya dianggap menjadi monumen atau warisan yang tidak jelas alasannya mengapa pemerintah membangun Menara Pandang setinggi 117 meter itu. Walau dianggap menimbulkan kontroversi, sebagian pihak, terutama kalangan pejabat pemerintah Kabupaten Banyumas, menyatakan bahwa proyek Menara Pandang Purwokerto ini cukup visioner. Sebab di masa depan, lanskap kota Purwokerto akan dapat dipandang jelas dari sudut 360 derajat dari atas menara itu. Menara Terate ini juga mendukung pengembangan pariwisata. Sebab di sekitar berdirinya lokasi menara dibangun juga convention hall dengan kapasitas 1.200 orang. Kemudian ada sentra kuliner yang dipromosikan atau diklaim memberdayakan UMKM, usaha menengah, kecil, dan mikro. Kemudian keberadaan menara juga dianggap mendukung lokasi wisata lainnya, karena dalam kawasan yang sama akan dibangun juga danau buatan. Tetapi alasan-alasan itu justru menimbulkan pertanyaan lainnya. Mengapa? Menara Terate Purwokerto, Plaza Soekarno, Masjid Raya Seribu Bulan, dan Jalan Baru Insinyur Soekarno dibangun pada wilayah yang diproyeksikan sebagai kawasan Kota Baru Purwokerto. Kelak pada kawasan inilah seluruh kantor pemerintahan dan gedung DPRD Kabupaten Banyumas akan dibangun terpusat di kawasan ini. Pertanyaannya adalah, ini pembangunan kawasan wisata atau pembangunan kawasan pusat pemerintahan?
Kembali pada pembiayaan pembangunan menara pandang yang menghabiskan sekitar 70 miliar itu. Jika dianggap sebagai ikon tujuan wisata, berapa lama modal 70 miliar itu akan kembali? Apalagi kalau tiket masuk dan naik ke menara itu hanya Rp10.000 saja. Bisa puluhan tahun modal pembangunan menara baru balik. Mungkin lebih dari 30 tahun malah. Kalau semua pihak bersikap jujur, ini sebenarnya proyek yang sama sekali tidak signifikan kalau dilihat secara keekonomian. Dana 70 miliar itu berasal dari pinjaman program PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional COVID-19. Pinjaman dana PEN itu diskemakan akan dikembalikan selama 5 tahun ke depan menggunakan DAU atau Dana Alokasi Umum. Dana alokasi umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Begitulah kontroversi yang ada di balik pembangunan Menara Teratai Purwokerto setinggi 117 meter dengan biaya sekitar 70 miliar itu. Terima kasih untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Matur nuwun.